Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen FITK UIN Jakarta, khususnya pembimbing PLP 1 dan 2 di semester genap ini. Wabil khusus Kepala Lab FITK UIN Jakarta, Pak Didin Ridwanuddin, kandidat doktor. Semoga segera menyusul. Amin, segera amin. Karena hari ini nanti sore Pak Burhan akan ujian promosi, kita doakan semoga lancar, sukses, gitu ya. Insya Allah ilmunya semakin manfaat dan berkah. Yang kami hormati Bapak Ibu semua. Mohon maaf saya tidak menyebut satu persatu walaupun yang kelihatan senior Pak Nur Rahim dan Ibu Farida, yang lain juga senior, akan tetapi ada yang lebih senior dari kita. Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Insya Allah terhindar gitu ya. Andaikan ada yang positif, semoga segera negatif. Kita patut bersyukur kita diberikan kesehatan, kita diberikan kenikmatan iman Islam, dan juga kita diberikan kenikmatan untuk bisa menjalankan tugas-tugas kita, terutama tugas sebagai dosen yang ada di FITK UIN Jakarta. Dalam kondisi pandemi yang sedemikian rupa, ada virus yang lebih bahaya dari corona. Iya, ya semoga aja kita semua terhindar dari itu. Akal menghilangkan ingatan, terutama bagi bapak-bapak. Virus naon, virus jamur naon, janda muda di bawah umur. Lumayan ada seling. Bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Ya, mohon maaf saya menyebut karena beliau adalah senior kita dan tadi on kamera maka sengaja saya sebut. Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga patut bersyukur karena kita semua masih bisa menjalankan amanah kita sebagai dosen, khususnya saat ini diberi amanah untuk membimbing mahasiswa-mahasiswi yang sedang praktek lapangan per madrasahan, per sekolahan, dan per pondok pesantrenan, karena ada 3 institusi yang menjadi tempat magang atau tempat praktek mahasiswa-mahasiswi. Salawat dan salam semoga tersanjung kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita semua berdoa dan berharap semoga menjadi umat yang betul-betul berkualitas, yang selalu saya sampaikan di berbagai kesempatan, karena kita semua ingin menjadi umat yang membanggakan, dan kita semua diberi amanah untuk membimbing, melatih, dan juga mengarahkan para peserta para peserta PLP yang menjadi mahasiswa kita untuk menjadi umat yang berkualitas, umat yang benar-benar unggul dan membanggakan. Itu harapannya. Jadi yang bisa meningkatkan, membawa harkat dan martabat kita sebagai bangsa dan kita sebagai umat yang beragama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, sama seperti Bapak Ibu semua, kangen rasanya untuk bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Apa yang disampaikan oleh Bu Fahriani, Pak Nur Rahim, Bu Farida dan lainnya, bahwa kita semua kangen ingin selalu bersama-sama menjalankan tugas di kampus dengan hadir langsung di kampus. Meskipun demikian, tanpa mengurangi keseriusan kita menjalankan semua aktivitas, kita masih diberikan kemampuan menjalankan semua kegiatan walaupun secara luring. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ucapkan terima kasih besar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang berkenan untuk menjadi pembimbing mahasiswa-mahasiswi dari 8 prodi yang saat ini sedang melakukan PLP 1 dan 2. Ada juga yang hanya PLP 2 aja ya Pak Didin, PLP 1-nya sudah. Ada 6 prodi, walaupun satu prodi itu hanya ada 1 mahasiswa. PAI ini kayaknya nyusul ya, jadi PAI ada 1 mahasiswa. Saat ini ada 2 PLP yang ada di Thailand. Mahasiswa dari prodi apa Pak yang dari Thailand? Dari PBI. Oh, dari PBI. Kalau tahun kemarin ada 6 yang di Arab Saudi. Nah, kami sangat berharap
tahun depan atau semester depan kita bisa bekerja sama ya, menindaklanjuti berbagai kerjasama yang ada di FITK UIN Jakarta, dan kita bisa menempatkan mahasiswa-mahasiswi kita untuk magang atau melakukan praktikum lapangan, pengenalan lapangan persekolahan, permadrasahan, dan perpesantrenan, sebenarnya tidak hanya di lingkungan atau di negara Indonesia, akan tetapi juga bisa ke luar negeri sehingga memberikan pengalaman khusus bagi mahasiswa-mahasiswi kami. Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin saya menyampaikan beberapa pesan baik kepada mahasiswa maupun kepada para kepala madrasah, kepala sekolah. Kemarin perwakilan pesantren juga hadir ya Pak Didin ya, serta perwakilan perubahan pesantren. Jadi dengan adanya MBKM bisa memperluas jaringan kita, tempat untuk praktikum mahasiswa kita, tidak hanya sekolah madrasah, akan tetapi juga di pesantren. Bahkan tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Ini kesempatan yang sangat bagus untuk bisa memberikan pengalaman kepada mahasiswa-mahasiswi kita terkait dengan pengenalan atau bagaimana praktek yang sebenarnya dalam dunia pendidikan. Baik itu baru perkenalannya saja, artinya mengetahui bagaimana manajemen, bagaimana budaya yang ada atau kegiatan-kegiatan program-program yang ada di sekolah, madrasah atau pesantren maupun yang ada di dalam ruang kelas itu sendiri. Pertama yang saya sampaikan kemarin bahwa kami sudah menandatangani MOU dengan berbagai sekolah yang menjadi lokasi PLP. Nanti saya minta Pak Didin juga segera menyiapkan MOU atau PKS kepada sekolah-sekolah yang belum ada MOU-nya. Hampir tiap tahun bertambah lokasi yang dijadikan sebagai PLP. Jadi tersebar dari Sabang sampai Merauke, artinya dari seluruh berbagai provinsi ya. Mungkin tidak seluruh provinsi. Saya nggak tahu Pak Didin apakah dari tahun kemarin, karena mulai dari pandemi kita sudah melakukan KKN, terutama KKN astagfirullahaladzim, PLP ya, secara virtual atau PLP dengan jarak jauh seperti ini, akan tetap yang tersebar di berbagai provinsi, akan tetapi saya nggak tahu apakah sudah semua provinsi dijadikan sebagai lokasi PLP. Saya masih ingat betul 1 tahun yang lalu saya diundang khusus oleh peserta PLP dari Aceh. Mereka sangat berterima kasih kebetulan dari PBI karena mereka memberikan sesuatu yang baru, memberikan kontribusi yang baru bagi sekolah. Kemampuan bahasa Inggris yang dia miliki dijadikan sebagai kelebihan dari kegiatan PLP yang ada di sana. Mereka mengadakan tidak hanya kursus tapi juga kompetisi bahasa Inggris mulai dari pidato, cerdas cermat dan sebagainya, sehingga semangat belajar siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut menjadi meningkat. Ini yang yang membuat nilai plus dari kegiatan PLP yang di Aceh. Saya lupa ya Acehnya apa, mahasiswanya juga lupa namanya siapa. Tapi yang jelas dengan berbagai kelebihan yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswi kita dari berbagai prodi, saya kira kita bisa memberikan nilai lebih sesuai dengan kemampuan, kapasitas, terutama sesuai dengan keilmuan yang ada di prodi tersebut. Mungkin dari matematika bisa memberikan tambahan-tambahan, tidak hanya sekedar informasi, akan tetapi juga kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi siswa atau kemampuan siswa, bisa juga untuk guru. Ini yang kita harapkan. Ada 3 ruang lingkup dalam kerjasama yang kita tanda tangani. Yang pertama adalah Dikjar, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian pada masyarakat. Kalau model PLP atau PKL atau yang praktikum yang kita lakukan, itu model PPKT, maka ketiga-tiganya sudah terangkum. Dalam satu kegiatan di situ ada Dikjar, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dengan model PLP, ini yang kemudian 2 kegiatan tridharma lainnya itu tidak menjadi utama karena tidak masuk dalam penilaian, yaitu penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Meskipun itu tidak masuk di dalam PLP, baik 1 maupun 2, kami sudah menyampaikan kepada mahasiswa dan kemarin sudah
Kalau boleh PHP, PHP ya, tapi semoga aja tidak PHP ya. Artinya tidak memberikan harapan palsu. Karena dengan bimbingan dari para dosen, diharapkan mahasiswa mampu melakukan penelitian dan juga sekaligus pengabdian pada masyarakat. Kemarin saya contohkan seperti ini, misalnya di Depok, ada berapa sekolah yang menjadi lokasi PLP mahasiswa-mahasiswi kita yang ada di Depok. Ketika di Depok, kemudian mereka secara berkoordinasi melakukan penelitian bersama. Misalnya, apakah di sana sudah ada model untuk evaluasi pembelajaran dengan higher order thinking misalnya. Itu bisa dilakukan penelitian dari berbagai sekolah dan berbagai tingkatan yang ada di Depok. Dari situ kemudian akan memberikan rekomendasi hasil dari penelitian secara sederhana dengan bimbingan Bapak Ibu semua dari berbagai prodi, dari berbagai sekolah dan level tingkatan, karena ini ada juga dari PIAUD, ada juga dari PGMI ya Pak ya, PGMI sekarang ada, PGMI juga ada, kemudian ada yang dari, saya kira kalau untuk prodi-prodi yang ada di IPA, fisika, kimia, biologi itu kan biasanya untuk SMA, SMK, aliyah. Jadi kita nanti bisa petakan yang hasilnya bisa diharapkan memberikan rekomendasi baik kepada sekolah, kepada pengambil kebijakan yang dalam hal ini mungkin Dinas Pendidikan dan juga bagi kami yang ada di institusi yang menghasilkan, yang menjadi institusi di mana guru-guru itu belajar. Nah, hasil dari itu juga diharapkan nanti akan ditindaklanjuti dari pada pengabdian pada masyarakat. Jadi kita bisa melakukan pelatihan terkait dengan bagaimana model pembelajaran berbasis higher order thinking, evaluasi yang berbasis higher order thinking dan sebagainya. Maka kita bisa melakukan 3 kegiatan tridharma kita dari hasil PLP. Nah, ini sudah saya sampaikan kepada mahasiswa dan sudah saya sampaikan kemarin baru saja Bapak Ibu, Pak Didin mengundang kepala sekolah, kepala madrasah dan juga perwakilan dari pondok pesantren terkait, saya menyampaikan terkait ini. Mereka sangat senang sekali menyambutnya. Hanya harapannya itu tidak hanya PHP gitu ya, pemberian harapan palsu, udah dikatakan ini bisa kayak gini-gini tapi nggak ada realisasinya. Nah, kami sangat berharap Bapak Ibu ini juga nanti akan sangat membantu prodi-prodi Bapak Ibu semua kalau kemudian ada indikator instrumen di situ berapa banyak penelitian mahasiswa, berapa banyak penelitian dosen, berapa banyak kepengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa selain KKN. Karena yang dihitung itu adalah selain KKN. Kita akan kesulitan menulis di situ kalau kemudian kita tidak memprogramkan, mempersiapkan itu semua. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya PLP, kami sangat berharap mahasiswa-mahasiswi tidak hanya dibimbing, terutama untuk PLP 2 ya, karena PLP 1 tidak ada pembimbingnya ya Pak Didin ya, PLP 2. Nah, meskipun demikian dari hasil PLP 1 pun juga bisa dijadikan sebagai penelitian, karena mereka diminta untuk melihat, untuk melakukan observasi bagaimana program-program yang dikembangkan di sekolah, madrasah atau pesantren. Sekedar contoh Bapak Ibu, terutama ini walaupun tidak ada prodi manajemen di dalam PLP, tapi kadang-kadang dosen manajemen juga banyak di sini. Pak Nur Rohim misalnya bisa meneliti berapa sekolah yang mempunyai visi misi yang bagus, visi-visi yang memenuhi standar, yang smart gitu kan. Nah, ini udah bisa dijadikan sebagai bahan untuk penelitian. Memang ngomongnya enak Pak, giliran implementasinya yang repot gitu ya. Apalagi kalau kemudian tidak berbasis anggaran. Terus terang saya tidak menjanjikan bahwa ini adalah ada anggarannya. Yang mau saya sampaikan bahwa ini akan memberikan nilai plus. Yang pertama plus untuk mahasiswa. Yang kedua plus untuk institusi di mana dia melakukan praktikum. Yang ketiga plus terhadap dosen. Yang keempat terhadap institusi itu sendiri, khususnya bagi prodi Bapak Ibu masing-masing. Jadi ini terus-menerus saya sampaikan karena dalam satu kegiatan kita bisa 1, 2, 3 pulau, bahkan 4 pulau bisa terlampaui. Jadi tidak hanya kegiatan Dikjar itu sendiri, tapi juga penelitian,
tapi juga pengembangan pengabdian pada masyarakat sekaligus untuk pengembangan institusi. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak tahu tersebar di berbagai provinsi dan kabupaten mana saja. Saya kira untuk ke depan Pak Didin, ketika kita masih menggunakan luring seperti ini, kita bisa melanjutkan kalau ada sekolah yang dulu dijadikan sebagai lokasi PLP sehingga ingin tidak hanya sekali gitu tapi bisa secara berlanjut sehingga sekolah itu bisa menjadi, kalau boleh dikatakan kita serius di sekolah tersebut, maka bisa menjadi sekolah binaan. Jadi sekolah binaan FITK UIN Jakarta, kalau memang betul-betul kita bisa mampu membina. Bapak Ibu yang kami hormati, satu hal lagi yang mau saya sampaikan, kebijakan dari pimpinan universitas melalui Senat kemarin, bahwa integrasi MP ke UIN Jakarta, walaupun secara yayasannya ya, karena terus terang kita belum banyak menyentuh untuk sekolah atau madrasah yang menjadi laboratorium FITK. Dalam berbagai kesempatan dan memang secara regulasi atau secara formal kita menyebut MP itu sebagai lab FITK UIN Jakarta. Demikian juga sekarang untuk yang pinggirnya SMK Bapak Ibu yang di Kampung Hutan itu Triguna, itu kan juga kita bisa menjadi pembina di situ. Artinya apa? Kita bisa mengoptimalkan dua institusi tersebut, artinya MP dan Triguna. Kalau untuk PIAUD bisa ketilang dan juga daycare yang kita miliki sebagai laboratoriumnya FITK UIN Jakarta. Selain sekolah-sekolah yang ada di berbagai institusi ini kan sebagai laboratorium langsung gitu ya, sebagai tempat praktikum langsung para mahasiswa-mahasiswi kita. Ya, ini harapan kami Bapak Ibu semua bisa membantu kami agar lab FITK UIN Jakarta betul-betul bisa menjadi tidak hanya sekedar mitra, karena memang itu menjadi bagian dari dari UIN Jakarta. Satu hal lagi, merespon tadi yang disampaikan untuk semester genap nanti, kemarin sudah kita rancang Bapak Ibu 50-50, 50% bisa melaksanakan perkuliahan dengan daring, 50% dengan luring. Hanya saja kemarin masih ada berbagai pertimbangan, yang luring itu siapa saja, yang daring siapa aja. Ada yang mengusulkan semester 7 karena sudah harus skripsi agar segera selesai, maka itu yang diutamakan. Ada yang mengatakan semester 3 Bu, karena mulai dari kuliah belum pernah ke kampus gitu. Jadi ini masih menjadi pertimbangan kami. Dengan ya saya berdoa, Bapak Ibu saya kira semua berharap dan berdoa kondisi virus COVID ini dengan berbagai variannya segera berlalu gitu ya, karena biar kita nyaman, baik kita melakukan luring maupun daring, online atau offline, dengan menggunakan blended learning pun kita juga nyaman kalau semua dalam kondisi aman gitu ya, sehat walafiat dan aman, artinya tidak khawatir terpapar virus gitu. Jadi ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Jadi untuk perkuliahan semester genap nanti kami sudah merancang mempersiapkan untuk blended atau mungkin juga separuh 50% online, artinya daring, yang lainnya PTM gitu ya, perkuliahan tatap muka. Bahkan untuk semester kemarin mahasiswa-mahasiswi yang dari prodi IPS itu hampir 50% sudah melaksanakan perkuliahan secara luring. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan aman gitu ya Pak ya. Alhamdulillah, semoga tidak ada kasus. Dan beberapa mahasiswa semester 7, kalau kemarin semester 6, mungkin juga sebagian semester 4 yang sedang melakukan praktikum pun juga sudah dilakukan secara luring. Jadi ini yang perlu kami sampaikan sekaligus laporan kepada Bapak Ibu semua, bahwa sebenarnya beberapa prodi sudah menerapkan atau sudah melakukan perkuliahan PTM karena memang sesuai dengan kebutuhan
kebutuhan dari masing-masing capaian pembelajaran mata kuliah tersebut. Kalau praktikum tidak, ya kebetulan kita juga belum mempunyai fasilitas yang canggih di mana praktikum bisa dilaksanakan secara virtual gitu ya, tapi ya tetap dibutuhkan secara langsung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sudah berkenan menerima amanah, dan memang ini sudah tugas dan kewajibannya ya sebagai pembimbing mahasiswa PLP kami. Mohon dibimbing, mohon diarahkan, dan kami sangat berharap output yang dihasilkan tidak hanya satu, yaitu terkait dengan PLP di JAR, akan tetapi output yang dihasilkan ada 3 misalnya. Di situ ada penelitian dan juga ada pengabdian pada masyarakat, dan itu bisa disinergikan dari berbagai program studi dan juga bisa dari berbagai level level tingkatan ini ya, maksud saya itu mulai dari PIAUD, bisa nanti temanya apa. Saya kira teman-teman sangat kreatif dan sangat-sangat inovatif gitu ya. Kami tahu produk dari Bapak Ibu semua ketika menjadi asesor PKD, Masya Allah ini dosen-dosen saya sudah punya karya-karya seperti ini gitu ya. Nah kalau nggak jadi asesor PKD juga nggak banyak tahu, dan saya semakin tahu semalam misalnya emak-emak dari PIAUD melakukan sedang melengkapi borang, melengkapi data-data kuantitatifnya. Kami baru tahu, oh ternyata Bu Maila sudah, kalau saya memang tahu Bu Maila sudah menerima Fulbright ya, kemudian di Berlin, kemudian di berbagai kegiatan. Oh ya Allah, alhamdulillah dosen kami hebat-hebat gitu. Jadi kami sangat berharap Bapak Ibu juga bisa menghasilkan karya-karya, menghasilkan output-output yang bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk institusi, tidak hanya institusi yang ada di UIN Jakarta, tapi juga untuk institusi di mana Bapak Ibu diberikan tugas untuk membimbing mahasiswa. Sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti vaksin yang ketiga bagi Bapak Ibu yang mendapatkan tiket hari ini gitu ya. Mohon maaf UIN Jakarta baru mampu memfasilitasi di tahap pertama ini sekitar 500 berapa ya, saya lupa kemarin disampaikan oleh Pak Dokter Hari. Ya, insya Allah semuanya akan mendapatkan vaksin, hanya saja memang harus bertahap karena SDM yang ada di Fakultas Kedokteran juga terbatas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dari tadi ngomong saya kira itu yang saya sampaikan, tapi nggak putus-putus gitu. Terima kasih Bapak Ibu semua, dan kita doakan yang terakhir untuk Pak Burhan, semoga lancar ujiannya, dan insya Allah kita semua berdoa untuk Pak Burhan. Dan mohon maaf Pak Burhan, saya tidak bisa hadir ke Bandung karena banyak kegiatan, jadi saya hanya bisa mengikuti nanti insya Allah melalui virtual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mohon maaf, kasih. setelah ini saya izin ikut vaksin ya. Silakan, mudah-mudahan. Mungkin di jalan. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mohon izin kami dari laboratorium menyampaikan beberapa hal terkait teknis pelaksanaan kegiatan PLP. Sebagai informasi awal Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pola kegiatan dari PLP di semester ini masih merujuk kepada pola kegiatan di tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Cuman mungkin terkait dengan lokasi tadi itu, lokasi tersebar di berbagai daerah dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian sampai ke Papua ada mahasiswanya. Gitu kan. Kemudian ada 2 prodi yang sudah memetakan langsung karena mungkin pertimbangannya kemarin itu sudah kegiatannya PTM, prodi biologi, kemudian PIPS itu sudah langsung memetakan sekolah-sekolah terdekat dengan kampus gitu ya. Cuman kemudian 6 prodi lainnya masih memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa melaksanakan PLP di sekolah terdekat dengan rumah tempat tinggal mereka. Bapak Ibu sekalian, terkait PLP tadi Bu Dekan sudah menyinggung terkait dengan PLP, ada prodi yang melaksanakan PLP 1 dan PLP 2. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, di semester ini ada prodi yang sudah melaksanakan PLP 1-nya, ada prodi PBA, kemudian fisika dan biologi.
Adapun prodi yang lainnya melaksanakan PBI juga udah PLP 1 ya? Oh iya betul, dengan PBI. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk selebihnya yang melaksanakan PLP 1, PLP 2 itu di waktu bersamaan Bapak Ibu. Jadi sambil mereka melaksanakan PLP 2, mereka juga melaksanakan PLP 1. Kalaupun tadi Bu Dekan menyampaikan tidak ada pembimbingan, yang dimaksud adalah tidak ada pembimbingan dari guru pamong kalau untuk kegiatan PLP 1 Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau untuk PLP 1 itu kan kegiatan fokus mereka hanya pada kegiatan observasi terhadap kultur sekolah, kemudian SOTK, dan juga berkaitan dengan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah madrasah. Nah, jadi eh, rangkaian kegiatan untuk PLP 1 itu tidak didampingi oleh guru pamong, tapi untuk dosen pembimbing tetap melaksanakan pembimbingan untuk PLP 1 ataupun PLP 2. Jadi untuk prodi yang melaksanakan PLP 1, PLP 2, Bapak Ibu sekalian yang memilih mereka akan mendapatkan 2 laporan kegiatan pelaksanaan PLP 1 dan PLP 2. Mohon izin saya menginformasikan terlebih dahulu terkait dengan jadwal dulu mungkin Bapak Ibu sekalian. Bahwa kegiatan PLP ini sudah kami rancang sejak bulan Desember 2021, mulai dari penyerahan jadwal, panduan instrumen ke program studi, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian terkait dengan panduan dan instrumen juga sudah kami titipkan, termasuk jadwal ke Bapak Ibu Kaprodi di 8 prodi, dan mudah-mudahan sudah sampai kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan jadwal ataupun panduan pelaksanaannya. Demikian juga kegiatan mahasiswa selanjutnya terkait dengan pendaftaran. Jadi untuk semester ini mahasiswa melakukan pendaftaran itu langsung ke lab dengan pertimbangan masa pandemi ini. Jadi pusat kegiatan pendaftaran melalui Google Form dikelola langsung oleh lab. Kemudian alurnya itu Bapak Ibu sekalian, ketika mahasiswa sudah melaksanakan pendaftaran, data tersebut kami kirimkan ke prodi masing-masing untuk selanjutnya dipetakan dosen pembimbing untuk setiap mahasiswa. Jadi kami di lab tidak sampai kepada teknis penugasan dosen, karena yang lebih paham terkait Bapak Ibu di mana tinggal dan terdekatnya dengan sekolah mana, yang lebih paham adalah prodi masing-masing. Sehingga setelah data terkumpul dari hasil pendaftar mahasiswa tersebut, data kami serahkan ke prodi untuk dipetakan dosen pembimbingnya. Nah, kemudian kami distribusikan kembali kepada mahasiswa untuk memahami mereka akan dibimbing oleh siapa, dan kami sudah arahkan para mahasiswa untuk berkomunikasi secara intensif dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan para mahasiswa sudah menghubungi Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga pada tanggal 24 Januari sudah melaksanakan kegiatan pembekalan dan orientasi PLP kepada mahasiswa. Jadi seluruh kegiatan baik itu yang mengikuti PLP 1 atau yang hanya melaksanakan PLP 2 sudah kami berikan pembekalan, termasuk dokumen-dokumen yang harus mereka bawa ke sekolah. Jadi melalui mahasiswa ini kami titipkan untuk sekolah berupa surat. Pertama, surat berkaitan dengan izin pelaksanaan PLP. Kemudian yang kedua, surat undangan rapat koordinasi. Yang ketiga, dokumen panduan PLP dan instrumennya, jadwal, serta daftar mahasiswa yang akan melaksanakan PLP di sekolah tersebut. Jadi sudah kami bekalkan, dan mereka mulai tanggal 24 itu sudah melakukan kegiatan koordinasi ke sekolah. Dan alhamdulillah sampai informasi kemarin pada tanggal 27 hari Rabu, seluruh sekolah yang mereka tuju itu sudah menyatakan bersedia untuk menikmati kegiatan PLP. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, rapat koordinasi juga dengan para kepala sekolah sudah kami laksanakan kemarin. Mungkin ada poin yang menjadi titipan dari para kepala sekolah terkait dengan pembimbingan Bapak Ibu sekalian. Jadi bahwa Bapak Ibu dalam teknis pelaksanaan pembimbingannya itu kan bisa dilaksanakan secara daring ataupun luring, mempertimbangkan kepada
jarak dari Bapak Ibu sekalian ke lokasi PLP mahasiswa. Jadi proses bimbingan bisa dilaksanakan secara daring maupun secara luring ya. Adapun yang secara daring, informasi dari Wakil Dekan 2, mohon maaf, dari secara luring, dosen-dosen yang bisa berkunjung kami sudah titipkan kepada para mahasiswa terkait dengan dokumen laporan kunjungan dosen ke sekolah madrasah, yang itu akan menjadi dasar pembayaran transportnya Bapak Ibu sekalian, dan angkanya saya belum tahu nih apakah masih sudah berubah lebih besar atau masih tetap, saya belum dapat informasi detail terkait itu Bapak Ibu sekalian, cuman dalam anggarannya katanya untuk kunjungan dosen langsung ke sekolah dibuktikan dengan lembar kunjungan masih ada apa namanya itu, masih ada transportnya. Adapun mungkin yang secara daring tampaknya tidak belum ada Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau isunya dulu itu bahwa Dek 2 sudah menyampaikan ada kemungkinan dalam bentuk kuota dan sebagainya gitu ya, mudah-mudahan saja gitu Bapak Ibu. Cuman dari para kepala sekolah itu sangat menitipkan betul, baik Bapak Ibu mau bimbingannya secara daring ataupun luring, ada secara intensif hadir gitu kan, berharap mereka sih minimal 2 kali gitu ya, minimal 2 kali hadir di sekolah baik secara daring ataupun secara luring. Kemudian juga kemarin juga dari hasil rapat koordinasi, para kepala sekolah itu sangat berharap Bapak Ibu sesuai bidang keilmuannya bisa, apa namanya, bisa memberikan pencerahan untuk guru-guru di sana. Misalnya Pak Otong pada pakar matematikanya, mereka itu sangat berharap para dosen bimbing itu ikut membimbing atau memberikan pencerahan untuk para guru-guru yang ada di sekolah bimbingannya begitu. Bahkan termasuk pada wilayah penelitian. Kemarin itu ternyata ada sekolah-sekolah yang sangat berkeinginan bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian sebagai dosen bimbing, membimbing mereka dalam hal penelitian. Karena sekolah juga ternyata terkait dengan konteks penelitian itu sangat membutuhkan sekali Bapak Ibu sebagai bentuk mungkin secara administrasi sebagai bahan akreditasinya gitu ya, tapi lebih lanjutnya untuk kepentingan sekolah madrasah mereka masing-masing gitu ya. Sangat berharap Bapak Ibu bisa terlibat atau bisa memberikan bimbingan terkait dengan kegiatan-kegiatan penelitian di sekolah. Nah, kemudian hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi dengan Bapak Ibu sekalian. Adapun pelaksanaan kegiatan PLP sendiri dimulai mulai tanggal 2 Februari, Bapak Ibu, minggu depan, sampai dengan tanggal 8 April. Kalau kita hitung sekitar 4 minggu. Ya. Itu 8 April itu sudah termasuk kegiatan penutupan. Ya. Adapun kegiatan serah terima pada tanggal 2 sampai 3 Februari. Selama kegiatan mereka melaksanakan PLP di sekolah, mereka akan kami pantau oleh Lab dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Ada 3 kegiatan, Monep 1, fokus kegiatan kami kepada kegiatan memastikan bahwa seluruh mahasiswa itu sudah memiliki para pendamping dari guru pamong. Ya. Kemudian juga ada informasi terkait dengan data yang harus mereka kirimkan terkait nama pembimbing, nama guru pamong, kemudian kepala sekolah dan yang lainnya. Ada format yang kami sampaikan, format-format sampaikan di kegiatan Monep 1. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan asistensi dan praktek mandiri ini, bahwa PLP itu kan sifatnya pengenalan lapangan persekolahan, jadi tagihannya itu berbeda dengan ketika kita membimbing mereka melaksanakan PPKT gitu ya. Kemarin juga sudah disampaikan kepada para kepala sekolah, dan kepala sekolah menyampaikan ada sekolah-sekolah yang mengizinkan para mahasiswa itu hanya tampil sekitar 4 kali selama 2 bulan itu Bapak Ibu, tapi dalam kegiatan kesehariannya mereka melaksanakan tetap kegiatan asistensi di sekolah, jadi mendampingi guru pamongnya gitu ya. Ada juga sekolah-sekolah yang mengizinkan mahasiswanya lebih dari 8 kali, ada juga ya yang bergantung kepada jumlah rombel yang ada di sekolah tersebut ya. Kemudian kami sudah menyampaikan kepada para mahasiswa bahwa pelaksanaan praktek mengajar itu dalam jumlah
berapapun merujuk kepada kebijakan yang diberikan oleh sekolah. Bahkan ada satu kasus tahun lalu, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa hanya diizinkan 1 kali tampil, itu juga ketika pelaksanaan ujian akhir saja, gitu ya. Tapi selama kegiatan mereka di sekolah, 5 hari kerja tetap wajib hadir dan mendampingi para guru pamong dalam penyusunan RPP, media pembelajaran, dan sebagainya. Bahkan standby di kelas melakukan asistensi kepada guru pamongnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa juga akan melaksanakan kegiatan Monet 2. Monet 2 itu sebenarnya terkait dengan kegiatan konfirmasi kesiapan mereka melaksanakan terkait dengan data-data yang mereka kirimkan, karena bagaimanapun data yang akan mereka kirimkan itu menjadi data dasar yang menjadi dasar kami mengajukan SK pembimbingan, baik itu dosen bimbing ataupun para guru pamong. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di bagian berikutnya ada kegiatan ujian praktek mengajar. Kalau di jadwal kami itu disiapkan atau dijadwalkan pada tanggal 28 Maret sampai 1 April. Faktanya Bapak Ibu sekalian, dalam setiap waktunya itu sekolah memiliki kebijakan terkait dengan ujian ini, dan kami juga sekali lagi sudah mengarahkan pada mahasiswa terkait dengan waktu ujian merujuk kepada kebijakan yang disampaikan oleh sekolah. Ada yang mundur, ada yang maju, kira-kira waktunya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian mahasiswa akan melaksanakan setelah selesai ujian, akan melaksanakan penyusunan laporan, baik itu PLP 1 ataupun PLP 2, kemudian diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian di minggu kedua bulan April. Kemudian demikian juga seperti halnya kegiatan pembukaan, penutupan juga dihadiri oleh para dosen bimbing, baik secara luring ataupun secara daring. Nah, ini Bapak Ibu ada poin penyerahan lembar kunjungan oleh dosen bimbing ke bagian keuangan. Jadi ada lembar yang nanti itu disediakan oleh para mahasiswa yang Bapak Ibu berkunjung langsung ke sekolah untuk ditandatangani Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti dokumen tersebut akan Bapak Ibu bawa, dan pada tanggal 11 sampai 14 April mohon lembar kunjungan itu dikirimkan ke bagian keuangan. Adapun terkait dengan penyerahan laporannya, kebijakannya ada di Bapak Ibu sekalian untuk untuk para mahasiswa ya, menyerahkan kepada Bapak Ibu sekalian itu dalam bentuk hard file ataupun soft file, disilakan ada kebijakan di Bapak Ibu sekalian. Kemudian penginputan nilai merujuk kepada penginputan nilai jadwal semester genap pada bulan Juli 2022. Ini terkait dengan jadwal Bapak Ibu sekalian. Kemudian mohon izin saya sampaikan juga terkait dengan pemetaan. Nah ini tidak tampil ya Pak Ji. Mohon izin sebentar Bapak Ibu, tidak bisa tampil. Yang rekapitulasi itu Pak Ji. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak bisa melihat, ini sebagai informasi saja Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bisa menampilkan file. Mungkin sebarannya begini Bapak Ibu sekalian, bahwa mahasiswa kita itu ada yang melaksanakan PLP dari level sekolah dasar sampai kepada SMA, SMK. Nah ini baik. Nah, mohon dilanjutkan Pak Ji. Digeser ke bawah Pak Ji. Nah, silakan Pak Ji. Inilah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu,
jumlah mahasiswa dan sekolah PLP sebesar genap 2021-2022. Dari prodi PAI ada 1 orang karena mereka itu tertinggal ya di semester lalu karena ada syarat mata kuliah yang belum mereka ikuti. Sebagai kita ketahui, micro teaching merupakan salah satu mata kuliah wajib yang menjadi syarat mereka bisa melaksanakan kegiatan PLP. Kemudian dari PBA ada 85 orang mahasiswa, kemudian PBSI ada 106 mahasiswa, PBI 86, kemudian IPS 107, Biologi 43, Kimia 79, Fisika 43, kemudian Matematika ada 89, sehingga jumlah total ada 639 orang mahasiswa yang tersebar di 224 sekolah madrasah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada kalau melihat kepada jumlah sekolahnya mungkin lebih sedikit Bapak Ibu sekalian, karena di sekolah tersebut bisa Bapak Ibu jumpai mahasiswa misalnya dari prodi IPS, nanti mahasiswa bertemu dengan prodi-prodi yang lainnya. Ada satu sekolah yang satu sekolahnya itu terdiri dari 10 orang mahasiswa dari ragam prodi yang berbeda. Eh, Penerimaan ini ya jadi atas izin dari sekolah, ya, atas izin dari sekolahnya, jadi mereka bisa menempati sekolah tersebut dengan ragam prodi sesuai dengan permohonan dari mahasiswa ketika melaksanakan pendaftaran PLP. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian terkait dengan jumlah dan juga mungkin sebaran Pak Haji, mohon diangkat ke atas. Ini halaman ke, nah baik. Bapak Ibu, di Banten itu ada 87 orang, mohon maaf, 87 sekolah madrasah, kemudian mulai dari SD sampai SMK, kemudian di daerah Jakarta ada sekitar 57 sekolah, dan kemudian di Jawa Barat ada 59 sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu ini tersebar di berbagai wilayah provinsi. Di Jawa Tengah ada 3 orang, di Jawa Timur 1, kemudian Kalimantan, Lampung, Papua, Sumatera Barat, dan Thailand. Di Thailand ada lainnya. Di sini maksudnya adalah sebenarnya ini masih sama-sama dua-duanya di Thailand Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu sekalian, informasi awal terkait dengan pelaksanaan PLP di semester genap ini. Ya, kemudian terkait dengan instrumen, ya terkait dengan instrumen PLP, hakikatnya di semester lalu kan Bu Yanti terutama, kemudian juga Bu Mary sudah memberikan arahan atau memberikan masukan terkait dengan perbaikan instrumen Bapak Ibu sekalian ya. Karena ada sedikit mungkin yang harus diperbaiki dari instrumen PLP, baik itu PLP 1 maupun PLP 2. Kami belum sempat melakukan kegiatan workshop perbaikan terkait dengan instrumen tersebut Bapak Ibu sekalian. Ditambahkan lagi dengan hadirnya MBKM Bapak Ibu ya. MBKM itu direncanakan di semester-semester yang akan datang dalam jumlah SKS yang cukup banyak. Kalau saat ini PLP hanya dilaksanakan 4 SKS, 1 PLP 1, kemudian 3 PLP 2. Untuk MBKM itu jumlah SKS-nya 20 SKS Bapak Ibu sekalian. Dalam satu semester mereka berada di sekolah ya dengan jumlah 20 SKS tersebut, dan ini terkait dengan instrumennya tentunya mungkin ada sedikit atau beberapa perbedaan. Baik, Bapak Ibu, demikian sebagai informasi awal. Selanjutnya mohon sumbang saran ataupun juga hal lainnya untuk Bapak Ibu sekalian, perbaikan kami di lab ataupun informasi-informasi yang kira-kira bisa kita tindak lanjuti di laboratorium. Silakan Bapak Ibu. Nah, baik, ada pertanyaan dari Bu Dina di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan data-data penting. Baik, Bapak Ibu sekalian, hakikatnya dokumen yang diminta oleh Bu Dina itu sudah kami titipkan ke para Kaprodi, tapi nanti juga kami akan kirimkan kembali Bapak Ibu sekalian, baik itu jadwal ataupun panduan termasuk juga instrumen PLP-nya. Terima kasih Bu Dina.
Ya, dari Nur Rohim, Pak Didin. Silakan Pak Haji. Ya, terima kasih. Saya menanggapi anjuran atau kewajiban itu dari Bu Dekan itu. Terkait apa, Kalau Pak? dulu PPKT kan memang begitu. Jadi ada kegiatan dikjar, ada penelitian, dan ada pengabdian masyarakat. Betul. Nah, dalam sambutan awal tadi oleh Bu Dekan, sambutan atau sebelum sambutan ya? Sebelum sambutan atau sambutan ketika itu tadi, itu diharapkan adanya ya penelitian dan pengabdian. Nah, bagaimana tanggapan lab itu? Apakah itu suatu kewajiban sehingga kayak model PPKT dulu atau gimana keputusan lab itu, Pak? Terima kasih, Pak. Nah, terima kasih Pak Haji. Hakikatnya itu sebentuk anjuran saja, Pak. Nah, Mengakomodasi iya. anjuran saja, mengakomodasi apa yang diminta oleh para kepala sekolah tadi, Pak. Jadi para dosen pembimbing juga bisa memberikan pencerahan untuk para gurunya, kira-kira demikian. Baik Gitu, Pak. dalam hal seperti kemarin itu ada sekolah yang meminta kepada kami pendampingan terkait dengan active learning gitu kan. Ada kan pakar-pakarnya kita punya gitu kan. Kemudian Ya, bisa kegiatan. betul. Ya. Kemudian juga Jadi sebenarnya kalau memang ya di prodi-prodi lain juga sebenarnya seperti fisika, biologi gitu kan, kimia itu sudah sering langsung terjun ke sekolah-sekolah begitu Pak. Jadi kalau kita mengadakan berarti nggak ada kesalahan, Pak ya? Oh, halal itu, Pak. Nggak ada kesalahan, halal ya. Karena dalam buku panduan itu tidak ada, saya khawatir salah. Salah. Terima kasih Pak Didin ya, terima kasih. Baik Pak Haji. Bapak Ibu, mohon yang lainnya mungkin ada hal yang perlu disampaikan. Tampaknya karena setengah yang hadir Bapak Ibu sekalian, kita itu dosen pembimbing di semester ini ada sekitar 126 orang ya. Yang hadir ada sekitar 66. Mungkin kalau saya lihat di jadwalnya sedang antri vaksin, tampaknya demikian ya. Tapi hakikatnya mohon Bapak Ibu, bila mana ada hal yang mungkin kawan-kawan kita yang lainnya bertanya terkait dengan teknis pelaksanaannya masih sesuai dengan apa yang sudah kita praktekkan di semester-semester sebelumnya. Baik, Assalamualaikum Pak Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu di kolom chat juga Pak Haji sudah mengirimkan terkait dengan link pemetaan PLP-nya. Sebenarnya kami juga sudah titipkan melalui para mahasiswa untuk diserahkan kepada para dosen pembimbing. Kemudian juga kami titipkan melalui para kaprodi terkait dengan Pak Firdausi misalnya membimbing siapa di mana gitu kan sudah ada gitu di Google di mahasiswa ya. Betul. Ini juga dipakai Pak Haji Nur Rohim di kolom chat sudah kami kirimkan, bisa diunduh mungkin di sana. Oke, terima kasih. Baik. Silakan Pak Dr. Firdausi. Ada hal yang perlu disampaikan. Itu doa, Pak. Belum. Amin ya rabbal alamin. Ya, Pak Didin, tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Didin juga ya. Allah. Ya, dan terutama berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bukan sebagai pengantar tadi dan juga Bang Nur Rohim ya. Ya, jadi saya lihat kalau kita lihat ya bahwa PLP ini kan dibandingkan dengan PPKT itu memang lebih sempit ya cakupannya Pak ya. Dilihat dari durasi ya kan. Nah, kalau kemarin itu kan itu merupakan ciri khas daripada ITK ya P2KT itu, tapi karena ada kewajiban juga bahwa mahasiswa itu melakukan pengabdian ya KKN maksudnya begitu. Nah, jadi kalau saya lihat cakupannya itu tentu saja apalagi didukung oleh kegiatan pandemi kayak gini kan atau adanya kegiatan pembelajaran jarak jauh itu kan ruang gerak ya, artinya kita tidak menyita tenaga energi ya yang cukup sehingga kita mendapatkan banyak manfaat sesungguhnya, terutama dosen begitu ya dalam kegiatan P2KT ini.
Nah, cuma kemarin itu pertanyaan saya ini adalah ada beberapa pertanyaan saya. Yang pertama itu untuk kepentingan dosen ya. Ini kalau kita ini kan termasuk pada kegiatan pengajaran nih Pak ya, kegiatan pengajaran, dan itu kan diupload di pelaporan BKD ya. Apakah ini hanya ada 1 semester begitu ya, ataukah 1 tahun begitu, karena kegiatan ini kan 1 semester begitu Pak. Nah kemudian ya Pak ya, berkaitan dengan manfaat kegiatan ya, dilihat dari sudut mahasiswa maupun sekolah begitu ya. Memang ini orientasinya lebih kepada mahasiswa begitu ya, dan sekolah tidak mendapatkan banyak manfaat yang lebih besar ya dibandingkan kegiatan P2KT. Terutama misalkan dalam kegiatan hasil penelitian begitu ya, atau pengabdian masyarakat, yang itu kan bisa dimanfaatkan oleh sekolah begitu, paling tidak hasil penelitian gitu ya. Nah jadi saya sangat setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Didin tadi, bahwa dosen-dosen diberikan akses begitu ya, kesempatan yang seluas-luasnya untuk juga bisa ya memberikan sumbangan ya kepada sekolah, di mana mahasiswa itu melakukan praktek gitu. Nah ini memang sesuai dengan instrumen kan yang kita akan ambil itu. Nah di situ kan banyak sekali ya, misalkan bahwa guru pamong juga menganalisis kan berkaitan dengan kurikulum ya kan, metode pembelajaran ya kan, asesmen dan sebagainya. Nah itu artinya kan sebagai dosen kita dan juga pihak sekolah itu kan betul itu harus timbul ada timbal balik ya yang saling menguntungkan begitu. Jadi saya tahu ya kawan-kawan kita ini punya kemampuan yang sangat luar biasa begitu ya, sesuai dengan bidang-bidangnya ya kan. Misalkan Pak Nur Rahim itu bidangnya itu kan manajemen ya kan, itu kan bagaimana cara mengolah sekolah. Pak Otong juga mungkin kemampuannya itu dari segi konten ya, bagaimana mengajarkan matematika, bagaimana penguasaan materi ya, konten begitu, dan yang lainnya begitu. Ada yang kayak saya ini misalkan asesmen ya, jadi saya bisa mengajar memberikan masukan-masukan pada guru bagaimana menilai ya kan, instrumen apa yang digunakan dan sebagainya itu. Jadi ini memberikan manfaat yang besar juga kepada pada sekolah terutama. Nah, pertanyaan sekarang adalah sudahkah itu ada ya kan? Sudah adakah itu ada oleh pihak lab ya, yang artinya informasi itu sudah tersampaikan kepada sekolah bahwa misalkan para pembimbing itu bersedia jika diminta begitu. Ya, ini kan juga kita tidak, walaupun kita punya kemampuan kan tidak enak juga ya kalau kita menawarkan diri begitu. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Firdausi. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hak-hak dosen itu yang kami yang kami fasilitasi seperti biasa, ada sertifikat kemudian juga SK yang mungkin belum Bapak Ibu peroleh saat ini karena diperolehnya setelah seluruh kegiatan tuntas, baru kami seperti biasa akan didiskusikan melalui para kaprodi di prodi Bapak Ibu masing-masing. Misalnya ada juga para dosen kenapa tidak diberikan SK dari sekarang. Hakikatnya Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini kan mereka para mahasiswa masih dalam proses konfirmasi sampai kepada pendataan para pamong. Nah biasanya si SK itu baik itu para pamong dan dosen bimbing sudah clear, baru kami ajukan ke fakultas untuk dibuatkan SK-nya. Kemudian Bapak Ibu sekalian terkait dengan poin kedua yang ditanyakan, informasi terkait dengan bahwa dosen-dosen itu kalau diminta pasti bersedia. Itu sudah kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, sudah kami sampaikan kepada para kepala sekolah bahwa polanya juga kami sudah sampaikan bahwa dalam poin salah satu nomenklatur dari MOU itu terkait dengan pendampingan guru ya, pendampingan guru oleh dosen pembimbing. Nah, jadi caranya itu para sekolah dari pengalaman yang sebelumnya, sekolah itu akan mengajukan surat ke fakultas ya untuk
mendapatkan pembimbingan dari pakar-pakar yang ada di Fakultas Tarbiyah ini terkait kepada konten ataupun hal lainnya yang mereka sangat butuhkan. Ada juga yang secara langsung kepada dosen bimbingnya gitu. Ada yang seperti itu langsung gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu informasi itu sudah kami sampaikan kepada pihak sekolah kemarin di kegiatan rapat koordinasi. Demikian Pak. Bapak Ibu mungkin ada hal yang lainnya. Bu Rosida itu pakar drama mungkin bisa nanti dalam kegiatan-kegiatan apa ekskul ya Bu Rosida ya. Kegiatan drama menangis. Oh, drama menangis. Enggak. Iya. Temanya apa kira-kira Bu? Ya itu dulu waktu Pak Nur ini ya, Pak Nur waktu pertama kali ini sakit kan ada yang nangis ya Pak ya? Oh gitu. Ya, Pak Didin kemarin sebenarnya ada pertanyaan, tapi ini saya tidak tahu apakah kemarin sudah terjawab atau belum. Baik. Saya sebelumnya memang mendengarkan informasinya bahwa untuk kalau misalnya dari satu prodi ada satu orang mahasiswa saja di sekolah tersebut, apakah guru pamong juga tetap dibayar, Pak? Dengan begitu, karena saya kemarin sempat dengar ada kalau misalnya satu orang sebaiknya cari teman lagi ya, gitu. Mengkonfirmasi saja apakah informasinya ini betul atau tidak, begitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosida. Terkait dengan hak-hak yang didapatkan oleh sekolah, Bapak Ibu sekalian, ada dua ya satu terkait dengan honorarium, kemudian juga yang kedua adalah sertifikat pembimbingan. Sertifikat pembimbingannya itu ada JP-nya dalam jumlah 196 kalau tidak salah saya sebut itu kan. Seperti itu JP-nya. Iya betul JP-nya. Banyak kita bimbing lah, bimbing itu. Ternyata JP-nya banyak kita bimbing lah itu. Betul. Makanya itu alhamdulillah ternyata sertifikat yang fakultas berikan itu bermanfaat sekali untuk kenaikan pangkat mereka, termasuk hitungan. Betul. Bagus. Kemudian, nah kemarin itu ada yang alhamdulillah itu mereka kita mendapatkan koreksi juga Bapak Ibu sekalian terkait dengan bahasa yang muncul di sertifikatnya itu ternyata ketika kepala sekolah itu disebutkan sebagai kepala sekolahnya, ternyata ketika dihitungkan kumnya itu tidak bisa gitu ya. Jadi harus dialihkan nama kepala sekolah menjadi pembimbing gitu kan. Nah, jadi dari kepala sekolah ke pembimbing ternyata angkanya baru berubah, bisa bisa dihitung angkanya. Nah, kemudian terkait dengan honorarium Bapak Ibu sekalian, berapapun jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh para guru pamong itu mereka semuanya mendapatkan dan dalam setiap tahunnya itu selalu begitu ya. Jadi komponen yang dibayarkan itu ada guru pamong, ada pamong administrasi yang berkaitan dengan keTU-an, kemudian koordinator guru pamong. Jadi koordinator guru pamong itu bila mana di satu sekolah itu terdiri dari beberapa mahasiswa. Nah, kemudian sekolah menugaskan beberapa guru pamong. Nah, di antara para guru pamong itu ada yang ditugaskan oleh kepala sekolah sebagai koordinatornya. Biasanya itu wakil kepala sekolah. Cuman dengan catatan koordinator guru pamong itu tidak termasuk pada kelompok yang membimbing mahasiswa secara langsung sebagai guru pamongnya, supaya bisa dibayarkan honornya demikian katanya. Jadi koordinator guru pamong baru bisa dibayarkan honornya bila mana tidak tercatat sebagai guru pamong. Nah, kemudian komponen yang keempat adalah kepala sekolah, yang angka-angka itu sepemahaman saya itu masing-masing berbeda ya. Untuk guru pamong itu hitungannya itu per mahasiswa yang dibimbing, adapun untuk para kepala sekolah, kemudian juga koordinator guru pamong di per kegiatan, hitungannya seperti itu Bu Rosida. Jadi semuanya dalam jumlah berapapun yang mereka bimbing, mau satu orang pun tetap mereka mendapatkan haknya. Demikian. Ya, silakan Bapak Ibu. Terima kasih ya Pak. Ya, sami-sami Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Sedang pada ngantri ini kan yang Bu Rosida. Sedang ngantri vaksin kayaknya. Jadi 50% yang hadir Mbak Didin ya? Iya betul, gitu kan. Dan tampaknya sekarang juga sedang pada antri juga sambil menyimak mungkin mengantri juga. Nah, baik, Bapak Ibu Kaprodi mungkin ada yang mau disampaikan dalam forum ini, disilakan. Ada Bu Yanti, tadi itu kemudian
Siapa lagi ya tadi yang saya lihat? Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan dari Prodi. Silahkan. Ada Bu Gusni juga dari matematika, mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan. Pak Zainal, para Kaprodi di sini. Wah, tampaknya sudah sepi. Prodi cukup. Udah lebih cukup, alhamdulillah. Baik. Kemarin soalnya ini udah hari ketiga Pak dari yang mahasiswa. Oh iya. Terus ini yang ketiga. Jadi kalau Kaprodi kayaknya cukup. Ya, iya. Informasi yang berulang-ulang ya udah hafal betul Bu Yati kayaknya. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri kegiatan rapat koordinasi ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami haturkan terima kasih kembali lagi pada Bapak Ibu sekalian sudah berkenan untuk kami tugaskan kembali dalam kegiatan pembimbingan PLP untuk para mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Pak Didin, dulu ya. Terima kasih Pak Didin dan tim lab. Alih dulu. Kaprodi PBI nggak tampak ini. Ada, makasih banyak Pak Kepala. Oh, siap. Assalamualaikum. Mendengar setia Pak Kepala. Siap. Ini Pak Dindin di layar saya berderet dua-duanya nih. Dindin Ya, Dindin Junior. Iya. Gara-gara namanya sama tahun 2013 pernah honor saya nyangkut di honornya Pak Dindin Subirudin itu. Bisa terjadi itu, aduh, gawat itu. Ya, yang sebenarnya tuh kalau kita pahami ya paling sehari juga jadi gitu kan. Apa Bu Nida? Karena kalau dulu sebelumnya memang kita masih rada bingung gimana ya. Terus akhirnya dengan pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ya, pamit, makasih Pak. Ya, kalau bapak-bapak pamit, kalau ibu-ibu bumit ya. Saja Pak Dr. Nurhim. Biar olahraga pipi. Betul sekali, siap ya. Iya. Saya pamit ya Mas. Iya, betul pamit, betul. Oh ya benar, saya juga pamit. Iya. Kalau perempuan bumit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkumis waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam kalau berkumis Pak Didin. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng Pak. Mana ya Pak Yana? Iya.